Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 2 hebat. Apa kabarnya hari ini? Ibu Del doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia ya. Amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali pada pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kalian akan mempelajari materi tentang kata tanya dalam kalimat tanya. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, anak-anak, di sini terdapat sebuah gambar. Kita harus amati terlebih dahulu nih bersama-sama. Ada apa ya dalam gambar tersebut? Coba. Di sini ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain di pantai. Ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain pasir, dan sebagainya. Jika misalkan di benak kalian ingin menanyakan, atau kalian penasaran, di mana ya mereka bermain? Nah, ketika kalian ingin menanyakan suatu tempat, maka dari itu kalian harus menggunakan kata tanya di mana. Ya, jadi dimulai dengan kata tanya di mana. Contohnya di sini ada, di mana mereka bermain layang-layang? Nah, laki-laki ini bermainnya di mana? Berarti jawaban yang tepat dari pertanyaan kalian yaitu mereka bermain layang-layang di pantai. Ya, bisa kalian lihat di sini ada piting, ada juga bintang laut, terlihat juga di sini nampak pasir pantai ya, dan juga air lautnya. Jadi mereka ini bermain layang-layang di pantai atau di pesisir pantai. Seperti itu ya. Jadi ingat, ketika kalian ingin menanyakan sebuah tempat, maka gunakanlah kata tanya di mana. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin kalian untuk menuliskan satu saja. Satu kalimat tanya yang berkaitan dengan gambar tersebut. Mau itu kalimat siapa, atau misalkan bagaimana, apa, terserah ya. Pokoknya kalian tuliskan satu saja kalimat tanya di buku tulisnya masing-masing ya. Nanti Ibu Deo akan cek di Google Classroom-nya. Oke? Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah teks yang berjudul Bermain di Lingkungan Sekolah. Ibu Deo akan membacakan terlebih dahulu teks tersebut. Kalian dengarkan dan boleh baca juga dalam hati masing-masing ya. Oke, siap ya anak-anak ya? Bermain di lingkungan sekolah. Sewaktu beristirahat, siswa kelas 2 bermain di lapangan sekolah. Banyak permainan yang mereka mainkan, seperti kelereng, lompat tali, dan lain sebagainya. Siswa perempuan lebih banyak bermain petak umpet, sementara siswa laki-laki banyak yang bermain sepak bola karena dapat dimainkan oleh banyak siswa. Vito dan Renaldi bermain sepak bola. Mereka adalah kapten dari tim yang berbeda. Masing-masing harus mengiring bola ke daerah lawan dan menendangnya ke gawang. Saat bola masuk ke gawang lawan, itu dinamakan gol. Tim yang mendapatkan jumlah gol lebih banyak keluar menjadi pemenangnya. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan membuat kalimat tanya berdasarkan teks bermain di lingkungan sekolah. Sebelumnya, Ibu Deo akan menjelaskan terlebih dahulu nih, ada apa saja sih kata tanya yang bisa kita gunakan? Di sini ada 6 kata tanya yang bisa
kita gunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, di sini kalian perlu ketahui dulu sebelumnya, apa sih pengertian dari kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi, terdapat 6 kata tanya yang akan kalian pelajari ya. Nah, selanjutnya Ibu Deau akan menjelaskan apa sih pengertian dari tiap-tiap kata tanya. Oke? Perlu kalian ketahui bahwasannya 6 kata tanya ini memiliki pengertian dan juga kegunaan yang berbeda-beda ya. Nah, pertama kita akan mulai dengan kata tanya apa. Sepertinya kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar kata tanya yang berawalan apa. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, ataupun perbuatan. Apa yang dilakukan siswa kelas 2 saat istirahat? Tadi ada ya di teks tersebut ya. Jawaban dari pertanyaan tersebut berarti haruslah berkaitan dengan benda, keadaan, atau perbuatan. Dalam konteks ini, dalam kalimat pertanyaan ini, kita lebih mengarah kepada perbuatan ya. Jadi jawabannya, saat istirahat, mereka bermain bersama teman-temannya. Jadi perbuatan yang mereka lakukan yaitu bermain bersama teman-temannya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai katanya di mana. Di mana. Seperti contoh yang awal tadi ya. Di mana. Nah, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Ya, misalkan kalian ingin menanyakan sebuah tempat, berarti kalian harus menggunakan kata tanya di mana. Bukan siapa, bukan apa, tapi di mana. Di mana siswa kelas 2 bermain saat istirahat? Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut yaitu saat istirahat mereka bermain di lapangan sekolah. Nah, lapangan sekolah ini merupakan tempat yang dimaksud, ya. Jadi mereka siswa kelas 2 ini bermain di lapangan sekolah. Gitu, ya. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan ke katanya siapa. Ya, siapa. Katanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang melakukan sesuatu. Misalkan kalian mendengar suara orang mengetuk pintu rumah kalian. Ketika kalian ingin bertanya, maka pertanyaannya seperti ini. Siapa orang yang mengetuk pintu? Atau contoh lain, ketika kalian ingin menanyakan seseorang yang sedang masak di dapur, maka pertanyaannya, siapa yang memasak di dapur? Maka jawabannya akan tertuju kepada orang atau subjek. Misalkan, ibuku atau ibu memasak di dapur. Siapa saja yang bermain petak umpet? Maka jawaban yang tepat yaitu siswa perempuan kelas 2 bermain petak umpet. Maaf ya sayangnya di sini harusnya ada kata-kata bermain petak umpet. Ya. Jadi, subjek yang kalian tanyakan itu jawabannya
siswa perempuan kelas 2. Harus lebih spesifikkan. Takutnya siswa perempuannya yang kelas mana nih? Nah, kalian harus menuliskannya secara rinci atau secara detail seperti itu agar lebih tepat jawabannya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai katanya kapan. Kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Ya. Misal, sebagai contoh, misalkan kalian ingin bertanya kepada mama atau ibu kalian di rumah, kapan sih waktu kalian bisa menonton TV? Nah, berarti pertanyaan yang bisa kalian utarakan kepada mama atau ibu kalian seperti ini. Mama, kapan aku bisa menonton televisi? Seperti itu. Jawabannya misalkan, kamu bisa menonton televisi setelah selesai mengerjakan semua tugas-tugas ibu guru. Nah, berarti waktu yang dimaksud adalah setelah selesai mengerjakan tugas ibu guru, ya, seperti itu. Nah, contoh lain yang berkaitan dengan kapan, sesuai dengan teks tadi, yaitu kapan siswa kelas 2 bermain di lapangan sekolah? Maka jawabannya yaitu siswa kelas 2 bermain di lapangan sekolah saat istirahat. Ya, jadi jawaban dari kapan pada pertanyaan ini yaitu saat istirahat. Ya. Jadi istirahat ini merupakan waktu. Waktu itu tidak hanya misalkan pagi hari, siang hari, sore hari, kemudian apalagi jam 8, jam 12. Tidak selalu seperti itu, ya. Tadi setelah belajar, sekarang saat istirahat. Nah, itu juga termasuk ke dalam waktu anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke katanya mengapa. Mengapa? Oke. Kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Nih, alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi. Nah, sebagai contoh, setelah kalian mengamati air di dalam gelas dan kalian bandingkan dengan air di dalam mangkok, kalian lihat kenapa air ini berbeda bentuknya ya? Nah, kalian berarti ingin menanyakan suatu alasan atau sebabnya kenapa bentuknya bisa berbeda. Maka pertanyaan yang dapat kalian utarakan yaitu mengapa air di dalam botol berbeda bentuknya dengan air di dalam mangkok? Tanda tanya. Nah, jawabannya pasti alasan atau sebab. Bisa kayak gini. Karena benda cair memiliki sifat mengikuti wadahnya. Nah, itu jawaban dari pertanyaan mengapa. Karena dia menanyakan suatu alasan atau sebab peristiwa terjadi. Contoh lainnya kita hubungkan kepada teks yang tadi. Mengapa siswa laki-laki memilih untuk bermain sepak bola? Mengapa? Jawabannya berarti harus disertai dengan karena dan mengarah kepada alasan atau sebabnya. Ya. Nah, jawabannya yaitu siswa laki-laki memilih untuk bermain sepak bola karena, pakai kata karena ya, karena dapat dimainkan oleh banyak siswa. Jadi alasan siswa laki-laki ini bermain sepak bola karena dapat dimainkan oleh banyak siswa. Itu alasannya. Oke. Nah, sekarang ada kata tanya bagaimana. Bagaimana, ya. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara. Kata kuncinya cara atau
proses ya, proses sebuah peristiwa terjadi. Oke? Sebagai contoh, bagaimana cara bermain sepak bola? Maka jawaban yang kalian berikan haruslah mengarah kepada cara atau prosesnya. Nah, contohnya seperti ini jawaban yang tepat. Masing-masing harus menggiring bola ke daerah lawan dan menendangnya ke gawang. Ya. Nah, kalian pun tahu kalau jawaban ini itu dia mengarah kepada prosesnya atau caranya. Caranya seperti apa agar orang bisa bermain sepak bola dengan benar. Nah, di sini jawabannya yang tepat yaitu masing-masing harus menggiring bola ke daerah lawan dan menendangnya ke gawang. Jawaban ini sesuai dengan teks yang tadi ya. Oke. Nah, anak-anak, alhamdulillah nih kita sudah selesai membahas 6 katanya, yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ibu harapkan kalian sudah memiliki gambaran bagaimana cara menanyakan sesuai dengan konteksnya. Oke, anak-anak, hari ini tugasnya ada 3. Yang pertama, tugas buku tematik 2, halaman 113 sampai 114. Nih, yang ini nih. Ibu sudah sertakan di sini. Di sana, di halaman 113, ada sebuah teks yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Nah, kalian baca terlebih dahulu teks tersebut dengan lancar. Kemudian di halaman selanjutnya, kalian akan menemukan seperti ini. Nah, tugas kalian yaitu menuliskan 6 atau membuat 6 pertanyaan yang meliputi apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, sesuai dengan teks bermain di halaman sekolah. Ya, jadi pertanyaannya harus mengarah kepada teks tersebut. Tugas kedua yaitu di buku tematik 2 halaman 160 sampai 161. Nah, di sana kalian juga akan menemukan sebuah teks dan di halaman selanjutnya kalian harus menuliskan makna dari 5 kata yang ada di tabel ini. Tim, maknanya apa? Kalian tuliskan. Inti, maknanya apa? Perlu Ibu ingatkan, makna itu hanya intinya saja. Misalkan, sebagai contoh, di minggu lalu kalian kan menuliskan 5 makna dari kata yang tersedia ya. Contohnya nih, ada padat. Sebenarnya, kata padat itu kalian bisa maknai hanya seperti ini. Sederhananya ya, padat adalah bentuk yang tetap dan tidak berubah-ubah. Udah, intinya seperti itu, selesai saja. Ya. Nah, itu adalah makna. Jadi kalian hanya menuliskan inti. Inti dari arti tim, misalkan apa? Kelompokkah atau apa? Kelompok yang apa, bla bla bla. Tapi tidak usah panjang lebar. Karena kan yang ditanyakan hanya maknanya aja. Intinya saja. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalian bisa menuliskannya langsung di buku tematik ataupun di buku tulis. Itu dikembalikan lagi kepada kalian. Kemudian, tugas ketiga yaitu mengerjakan kuis di Word Wall. Nah, Bu Deau akan jelaskan bagaimana cara bermainnya di file yang terpisah ya. Nanti kalian sebelum mengerjakan di sana bisa menyimak terlebih dahulu instruksi dari Ibu Deau ya. Oke, anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu Deau jelaskan ya. Amin.
Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.